jati diri itu tidak begitu berbeda. Hanya saja kalau pelajarannya itu, kalau jati diri lebih ada ke nuansanya ke duniawi, ya, ke duniawi, ataupun mencari jati diri sama seperti mencari kerjaan, mendapat tempat tinggal yang tetap, itu juga sudah menemukan jati diri. Ya, itu sudah menemukan jati diri. Kalau sudah punya kerjaan, punya tempat tinggal yang tetap, punya istri yang tetap, itu sudah memiliki jati diri namanya. Jadi nggak bertanya kepada orang lain. Tapi kalau dia belum mendapatkan istri, dia akan bertanya, "Mbak, tolong aku, Mbak, masa aku gak laku-laku?" Nah, itu belum menemukan jati diri. "Ustadz, gimana aku, Ustadz? Kok sampai sekarang aku belum punya rumah, masih ngontrak terus?" Itu belum punya jati diri. "Ustadz, gimana saya nggak punya kerjaan, bola-balik saya kerja?" Itu belum punya jati diri. Sedangkan kaji diri, dia itu lebih mendalami kajian ke agamis ataupun tentang hakikat daripada diri kita sebagai layaknya hamba Allah. Jadi kita akan lebih mengkaji tentang kebanyakan Islam, apakah itu boleh atau enggak. Jadi ketika kita membuat jahat, kita ngomongkan orang ini, kau jangan kayak gitulah ya, memang nggak ada otak kau begini kau. Coba kaji diri kita, gitu loh. Kita mengkaji diri kita. Sudah sempurnakah kita hingga kita menghina orang lain? Seperti itu. Itu kajiannya. Jadi mengkaji diri itu lebih mengkaji ke Islami. Tapi kalau jati diri dia lebih ke netral, keduanya, antara doa dan usaha. Jadi di sini pencarian jati diri, bukan kaji diri. Kenapa di sini bermain YouTube? Bukankah YouTube itu settingan? Nah, saya katakan disinilah pencarian jati diri. Untuk apa? Apa yang saya cari itu bisa saya manfaatkan untuk banyak umat. Contoh, saya bermain YouTube. Apa yang saya hasilkan itu bisa dimanfaatkan. Contoh, apa yang dibangun ini sekarang kita bisa duduk tanpa ada kena hujan. Ini dari mana? Dari YouTube. Gitu. Bisa sholat tanpa harus kena hujan, kena panas. Karena apa? Karena hasil dari YouTube. Nah itu, jadi itu juga jati diri sebenarnya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau mau belajar, apakah ada biaya admin, mahar? Belajar tidak ada kata membayar. Di sini tidak ada belajar itu bayar. Ya betul ya. Ada nggak belajar bayar? Nggak ada. Di mana-mana, setahu saya ya, kalau di Padepokan Sedang Sejagat sudah berapa tahun? Setahun ada nggak dikutip biaya? Nggak ada ya. Belajar tidak dikutip biaya dan belajar tidak membutuhkan tidak butuh lah biaya, itu butuh untuk makan kalian itu begitu. Ya namanya belajar itu tidak dikutip biaya, tapi untuk belajar butuh biaya. Contoh, kamu mau belajar masuk SD, kira-kira beli buku enggak? Beli tas enggak? Apalagi, wah ini semester ini bukunya kurikulum yang ini semester 1 bukunya yang ini, kira-kira itu bayar atau enggak? Kalaupun gratis dari pemerintah. Kalau saya, pemerintah mana yang mau ngasih? Nah, jadi yang membayar itu perlengkapan pembelajarannya, perlengkapan paket untuk belajar. Kalau sudah belajar punya paket, ya udah nggak bayar, tinggal belajar. Saya jelaskan sekali lagi. Tinggal mengikuti, tinggal praktek. Kalau wiritan habis maghrib, bisa ya guru? Saya katakan, wiritan itu tidak tergantung waktu, tidak tergantung hari. Kalau ada yang bilang hari Sabtu nggak boleh pantang, nggak ada. Semua hari Allah menciptakan baik. Semua hari Allah menciptakan itu benar. Tapi ingat, ketika Anda mendapatkan suatu keyakinan hari yang sial untuk Anda, maka sampai kapanpun itu akan tertanam. Karena sudah sugesti namanya.
Sudah tersugesti, sudah masuk. Boleh, boleh. Yang nggak boleh itu masuk masjid nggak boleh, baca Al-Quran nggak boleh. Kalau wirid aja boleh. Wirid kan asmaul, kita kan membaca dalam hati boleh. Pegang tasbih juga boleh. Yang tak boleh pegang Al-Quran nggak boleh. Oke, yang dari sini ada yang ingin bertanya? Yang tadi Dut tanyakan sekalian. Biar guru yang bilang sekalian. Oh, yang tadi jadi barusan. saya dapat SMS dari salah satu santri. Apakah betul naik gajah itu akan dinaikkan dalam tempo seminggu? Perubahan Perubahan. apa? Harga daripada pertemuan. Ya udah biasa sampai situ memang. Itu adalah kita Ada juga lagi dapat masuk. ya, baru masuk dikatakan bahwasannya ada perubahan dalam diri ini. Ada di mana? Dari yang putri. Yang putri ada yang salah satu santri dia sebagian, yang satu. Memang dari kita apa sudah terdapat ini dari Apakah betul? Yang sekarang sih dinaikkan lagi. enggak. Padahal enggak. Ya kan kadang enggak sinkron. Perubahan. Yang naik kemarin tuh kan bisa. Ya, itu tetap. Itu kan naik kan? Iya. Itu aja. Memang udah naik dari udah lama ini dari mana? Makanya yang putri itu dari topik. Topik itu dari salah satu santri juga. Dan nomor rekening akan diganti atas nama Padepokan Sendang Sejagat Bank BRI. Nah itu ya. Bank Mandiri kok Bank BRI. Makanya ini Padepokan ini bukannya ada yayasan. Yayasan, salah. Ada penipuan. Untuk para master master ataupun para netizen yang ada mengikuti, saya tidak memaksa kalian untuk mengikuti channel pelajaran PSS karena pelajaran PSS ini khusus santri. Ya, tapi kalau Anda sedang mengikuti, ingin belajar, jangan tanya ke sana kemari. Tanyakan kepada admin. Nomor admin 0853 5654 7330. Kita ulangi 0853 5654 7330. 0853 5654 7330. Jadi selain informasi dari admin, saya tidak bisa pastikan itu benar. Walaupun nomor rekeningnya sama, tapi alangkah lebih baik tanyakan kepada adminnya agar lebih mantap. Ya, jangan salah dalam mengapakan Yang putri itu kan udah banyak yang udah berapa tahun ya kan? Udah tahun jadi bulan 9 dulu kan? Sekarang kalau bulan 9 kan tahun lebih. Terus tanya memang mereka udah naik ya katanya. Kata guru bilang kan aku sampai YouTube juga tapi nggak belum jumpa sama guru bilang sedekat itu nggak bisa. kalau jumpa. naik dari udah 5 bulan ya, bulan. Kalau kita 2 bulan. Udah 2 bulan udah naik. Tingkat guru 1 juta, tingkat menengah 2 juta, tingkat maha guru 3 juta. Nah, silakan nanti konfirmasi ke admin. Nggak ketok bos. Tapi ada juga orang Aceh yang nanya dulu kan katanya gini itu bilang kalau liriknya segini kita harus mengerjakan ujung malam bilang itu udah kasih nomor kan udah telepon admin nggak sanggup lah katanya nggak sanggup kalau sebanyak itu nggak sanggup duduk bilang kan. Oke. Udah berarti belum siap bilang nih kan. Jadi gini ya, ada tadi pertanyaan katanya hari apa yang bagus ya. Nah ini sebenarnya saya katakan, wirid itu tidak dipaksakan, semua dari hati keikhlasan. Ya, jadi kalau memang ingin wirid maka mulailah dan awalilah dengan keikhlasannya. Apakah wirid siap habis maghrib boleh? Boleh. Habis sisa boleh? Boleh. Habis subuh boleh? Boleh. Habis zuhur asar boleh? Boleh. Nggak boleh bilang Yang nggak boleh itu di dalam WC. enggak maksudnya
kita kan belum selesai 7 malam. Untuk awal. Nah, Oh, untuk pembukaan awal. siang, kan? Kalau untuk pertama untuk menetralisir ataupun penyatuan itu malam hari selepas sholat isya itu selama 7 malam. Nah setelah itu udah bebas, Tapi aku itu yang habis ini maghrib, kan? nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting Ulang lagi itu kan? kan gini, kita ini kan ketika kita penyatuan ataupun penetralan itu kan menyatukan antara alam dan diri kita. Ketika kita mengamalkan malam hari ini kan lebih hening. Coba kalau siang hari pikiran ini belum begitu masih padat dengan aktivitas. Jadi pikiran kita akan lebih Kacau. kacau. Itu yang dipikirkan. Oke, ini untuk dengan pelajaran saya akhiri saja dan kelanjutannya ini mau dibilang cepat untuk besok ya. Jadi silakan langsung aja ikuti channel pelajaran PSS untuk Master Butter ya. Jangan pernah ketinggalan. Tapi saya harap tolong Ari dibilangi juga, jangan hanya membacot ataupun berkata-kata doang membalasi perkataan netizen, jangan. Praktek penting itu, karena praktek itu akan menambah pengetahuan kita. Ya, kalau tanpa praktek nonsen itu, nggak ada. Oke, Master Butter dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keberkahan dan semangat untuk berlatih, semangat untuk belajar, semangatlah untuk berkreativitas. Dan satu lagi, perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain, karena Allah akan tidak menanyakan seberapa baiknya Anda, tapi Allah akan mempertanyakan seberapa banyak Anda berbuat baik kepada orang lain. Semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pernah kan kita kadang bermimpi kan. Kalau kita bermimpi dengan Nomor stop. kan, Nah, nah, kalau kita bermimpi sama jumpa sama guru gitu kan, berarti ilmu itu bisa mengalir kan? ya benar. Itu kebarokan. Ini yang di Iya. pelajaran. Aku udah 3 kali mimpi guru memang betulnya bisa jumpa malam hayangnya kan. Ini kayaknya aku udah kasih wasiat kan kalau aku meninggal kayak gini bilang gitu. Telepon bisa nanti bilang enggak dari kenapa ngomong itu udah kan. Karena sama guna adik kurang kenal gitu kan, karena jarang hadir gitu. Itu bilang sama guru kan ingin kali jumpa. Memang dalam mimpi itu guru kan jumpa dalam mimpi bawa si adik itu yang kecil tuh. Guru kok bawa adik pakai baju ini, baju putih, kan pakai baju putih, anak baju putih juga. Pikir gimana guru bilang itu. Mau ke sana dapat pesta ya, ada pesta kawin gitu. Kata guru kan, aku mau ke sana juga. Nah, aku mimpi pokoknya 3 kali mimpi. Aku mimpi aku jumpa sama kakak ipar yang Abu Abban yang bawa edisir apa kami ke sawah Iya. kan. Itu juga jumpa juga tuh, mimpi jumpa kan. Baru jumpa gitu guru kan, selalu jumpa. Aku ikut dikir dong. Tapi mimpi lagi dia pakai baju putih gitu Gus. Datang dia katanya mama, aku mau kasih ini katanya kitab ini, tapi kenapa aku nggak boleh jumpa nggak sama mama? Kan? Nggak wajar anakku jumpa sama ini sama abu katanya, sama Buya katanya kan? Nggak, aku mau jumpa dia kan? Atau mbak kenapa mama Kara mau jumpa sama dia? Kan? Kalau di sana udah gitu kan? Tapi lama-lama jumpa guru, katanya aku mau ngasih kitab ini sama kalian nanti katanya. Ya intinya sesuatu hal mimpi itu adalah suatu pengalaman saja. Jangan terlalu dibawa ke dalam alam bawah sadar. Dalam arti kata kita berpikir selalu positif. Mungkin mimpi itu baik, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jika mimpi itu buruk, maka ucapkan astagfirullah, istighfar. Agar apa? Agar apa yang kita takuti itu menjauh. Jadi jangan terbawa pikiran. Contoh kayak ini di kuntilanak katanya kan. Berpikir positif. Ya tetap pikirkan bahwasanya sakit, musibah, ujian itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri.
Kalau kita berpikiran negatif itu akan tambah. Makanya coba berpikir untuk yang hal-hal yang positif. Yang pertama, perbanyak aktivitas agar apa? Agar terjauh dari pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Cuma hidup itu. Hidup itu. Ah, itu merah tuh. Tas di sana. Jangan lupa itu cepat. Oke, coba sini. Itu udah sudah mati semua. Oh, di sini. Mau ikut juga ini dulu. Sudah nggak apa biar arah kemana? Ini mau ikut juga. Mau dua apa? Oh, nanti jangan terlalu lama dulu. Oke, kita di sini. Silakan. Ya. Masalah apa yang mau ceritakan? Masalah tentang keluarga. Ya. Nah, terus sakit apa? Tekanan pikiran sendiri. Tapi yang saya saya itu itu baik, tapi saya tidak pernah kalau latihan menekan dalam arti kata. Nah, ini yang saya jelaskan ini bagus. Ini nanti pertanyaan yang bagus. Nanti. Ini nanti ini masih bisa dibacakan lagi supaya benar. Kalau nggak bisa. Ruqyah. Setiap santri PSS diajarkan untuk belajar meruqyah. Tapi kepada orang-orang yang awam, jika kalian belum bisa memastikan tempat ruqyah tersebut ataupun aliran daripada ruqyah tersebut, alangkah lebih baik jangan. Karena sebenarnya ruqyah ini penciptaan. Apalagi kalau tukang ruqyah ini tahu ataupun suka menciptakan, oh ini jin dari ini, oh ini jin dari ini gitu loh. Nah, itu yang bikin nanti orang awam jadi blank ataupun down. Semakin diruqyah bukan semakin sembuh, makin jadi. Nah, nanti minggu depan saya mau tarik jin-jin Islam, tapi jahat. Saya mau tarik semua jin bisa bahasa Al-Quran, bisa baca ayat kursi. Semua jin yang saya panggil nanti bisa. Baik dia yang suka nyelakakan orang, dia bisa juga. Jadi saya katakan, saya hanya meminta kepada para ahli ruqyah, ya, tolong jangan menciptakan. Karena ruqyah itu memang pengobatan yang syar'i dalam Islam dan dibenarkan dari pelajaran ataupun dari kitab, ya, dari Al-Quran juga ya, dari Rasulullah juga memang benar ruqyah itu dibenarkan. Hanya saja cara ruqyah banyak yang nggak bener, ya. Karena apa? Karena orang ruqyah ini kebanyakan dia menciptakan. Banyak juga yang mencari keuntungan. Aturan sekali datang, kamu besok datang lagi, kamu besok datang lagi, dia terus datang. Yang nggak ngerti apa-apa pun bisa kerasukan. Bisa, karena dia menciptakan ataupun membacakan suatu ayat-ayat yang itu mengandung energi. Nah, sebenarnya saya katakan ya, kalau saya pembahasan daripada Padepokan Senang Sejagat ini, itu nggak ada kata ruqyah. Ya memang bahasanya ya memang ruqyah ya, tapi sebenarnya kami bukan seperti ruqyah yang Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak seperti itu. Walaupun itu syar'i ataupun dibenarkan membaca itu, tapi membaca itu sebenarnya untuk menambah power saja. Kalau kita sudah bisa menguasai energi ataupun elemen daripada manusia tersebut, kita tidak perlu bilang, oh ini jin dari ini yang ganggu, ini dari pacar kamu, ini kiriman dari orang yang gak suka. Bukan seperti itu ruqyah. Ruqyah itu membersihkan hal-hal negatif.
Jadi membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh, tapi tidak menciptakan. Kalau sudah menciptakan itu rukyah nggak benar. Gimana nggak menciptakan? Kalau tiba-tiba anak daripada jenengan, contoh kepikiran seperti ada yang nengok ini, seperti ada yang ikuti, ya. Nah, datanglah ke ahli rukyah. Tukang rukyah bilang, kamu ini diganggu jin. Jin ini suka sama kamu, misalkan. Ini kan sudah menciptakan ini. Akhirnya dia berpikir, iya Ustadz, saya sering lihat ada yang lewat, saya sering ada yang ngintip. Ini udah diciptakan karena dia ngomongkan seperti itu. Akhirnya tertanamlah dia diikuti bangsa jin. Bagaimana kalau rumahnya itu memang ada sesuatu? Setiap rumah ada sesuatu. Di sini juga ada sesuatu. Di masjid juga ada sesuatu. Yang saya pertanyakan, apakah manusia itu lebih rendah daripada makhluk tersebut? Tidak tergantung. Allah sudah memberitahukan bahwasanya manusia itu derajatnya lebih mulia daripada makhluk lainnya. Ya kenapa harus takut? Gitu loh. Dan sebenarnya saya itu di sini nih, saya dulu dikenal di sini pawang kuda kepang, pawang jarkep. Tahu jarkep kan? Jaranan yang mabuk. Jenengan dari mana? Singapura ya? Singapura. Pak Karim tadi ya. Singapura, di Singapura ada nggak tontonan yang seperti itu ataupun reok? Ada. Mungkin saya sendiri. Wow. Iya, Mas Angga berkali-kali. Wah, reok ada kan? Iya. Nggak kadang-kadang gini. Iya. Nah gini, seperti ini kalau kita bilang kerasukan kan? Kalau saya katakan nggak kerasukan itu. Itu yang saya katakan itu elemen api yang sengaja dikontrol di dalam tubuh. Sama seperti anak jenengan. Anak jenengan itu elemen apinya nggak terkontrol, jadi kurangnya hipnoterapis ataupun kata-kata positif. Jadi kita harus menciptakan kata-kata positif. Semakin dia datang ke rukyah, ya kalau rukyahnya itu benar, kalau rukyah itu nggak benar, diciptakan, kamu diikuti bangsa jin ini. Dia akan tertanam. Bilang gitu aja Ustadz tadi. Anak terus berpikir, iya Ustadz, tadi malam saya berat kali badan saya. Nah ini jinnya seperti ini. Itu sebenarnya duduk yang nggak benar. Oh, harus dimandiin, air 7 masjid, apa segala macam. Nah itu sebenarnya udah nggak benar. Itu nggak benar. Jadi saya katakan bahwasanya kalau kita menghadapi satu pasien, janganlah kita menciptakan sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu bisa mengakibatkan orang yang kita obati semakin masuk ke alam bawah sadar, makin blank. Jadi maksud guru kita harus kosong. Bukan kosong, tapi kita harus yakin kepada diri kita sendiri. Tidak perlu percaya apa di rumah itu ada penunggunya ke, ada hantunya ke, ada jinnya ke. Saya tanya sama jenengan Pak Karim, sudah berapa usia? 60 tahun, pernah nggak nengok jin? Loh. Nah, Ada sekali guru. terus sekali Ya, pernah nengok iya. seperti apa? Di dalam YouTube. Guru. Walah. Ini belakang guru. Ini belakang. Di belakang. Ini belakang saya ini. Raja Jin. Maaf ya. Ini Jin Tomang. Ya, jadi kalau ada YouTuber yang menampilkan penampakan ini, penampakan itu, apalagi sampai jelas gitu ya, itu nggak ada, settingan. Kecuali dia kayak seperti asap ataupun seperti kelebat ya, itu nggak terbentuk biasanya. Kalau gitu Ada bayang-bayang itu, kalau kadang-kadang kan CCTV sering kayak gitu kan, kadang CCTV kan sering itu, kadang ada yang jalan. Kalau gitu memang saya sering sekali. Pernah Iya, asap. asap. Tapi kalau asap benaran, dia tidak naik. Ya intinya Dia di bawah. itu tidak berbentuk kan. Tidak naik. Nah jadi kalau ada YouTuber yang menampilkan, oh itu setannya sampai dipukul pakai botol tang, sampai dikasih mercon, itu settingan, itu menarik perhatian netizen. Apalagi hantunya naik sepeda motor, apa gitu. Kalau saya dah dulu waktu hamil tu anak tadi.
Waktu hamil itu kan pas umur 2 bulan hamil. Terbang dia, tapi nggak sampai di tanah, dia terbang gini, setinggi ini lah. Ya, jadi gini Tinggi saya dia, katakan. kan rambutnya panjang, bolong belakangnya. Saya Ketawa katakan dia. seperti ini. Kalau kita berpengalaman sendiri melihat bangsa astral, ini bukan saya katakan jin ya. Kalau jin itu nggak bisa dilihat. Ini saya katakan yang dilihat itu sebenarnya dari alam astral. Ini pelajaran dari PSS sudah saya jabarkan ya. 7 alam. Alam nyata, alam astral, alam jin, alam wali, alam nabi, alam Allah, alam malaikat, alam Allah. Ini saya sudah jelaskan. Jadi yang biasa kita melihat itu alam astral, bukan jin. Alam astral itu seperti apa? Ya seperti roh-roh gentayangan, ya seperti hantu-hantu yang pocong, kuntilanak, sender bolong, ya. Nah genderuwo, nah itu alam astral. Dan biasanya itu tidak bisa direkam kamera, memang nggak bisa. Yang bisa kita hanya melihat, hanya sebatas apa tadi? Nah tuh melintas atau seperti ada yang manggil. Nah itu. Tapi kalau dengan kita melihat seperti itu terus kita ketakutan datang ke tempat ruqyah, datang ahli ruqyah tadi, wah kamu diikuti jin. Nah, itu akan tertanam di diri kita, akhirnya kita akan merasa ketakutan. Itu yang dialami oleh anak jenengan. Bagaimana cara pengobatannya? Cari hipnoterapis. Hipnoterapis ini orang-orang yang bisa menciptakan kata-kata positif untuk menjadikan pengalaman dan pengetahuan, gitu. Ataupun kalau bahasa ininya apa, bagian mental itu apa? Seksologi apa? Psikologis. Nah, psikologis. Hah? Nah, psikologi. Ya, seperti itu. Orang seksologi. Ya, seperti itu. Dia itu pembenahan mental. Tapi sebenarnya cukup satu yang perlu ditanamkan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan pernah takut dengan apapun. Makanya kalau kita sudah bisa menciptakan karakter maupun kata-kata sugesti, tolong jangan bodoh-bodohi orang. Inilah yang saya ajarkan kepada santri-santri. Karena kebanyakan santri sekarang sudah geleng karena duit. Menciptakan perlu rupiah, perlu terapi, perlu ritual, perlu itu sebenarnya nggak ada di sini. Tapi apakah adat-adat dulu memakai ini itu apakah itu boleh? Ya boleh aja. Contoh ngasih sesajen atau apa, saya katakan boleh. Tapi kalau bisa jangan mubazir. Kalau mubazir, ketika kita memberikan seperti adat ya, menaruhkan makanan, ingkung apa segala macam. Nah, biar sampai 3 jam atau berapa jam ya, setelah itu baru bagikan kepada anak yatim. Seperti itu. Nah, nanti ini jenengan berapa hari di sini? Kemarin kan saya bilang kita berubah. Cuma karena bapak ini ada pekerjaan yang menuntut, jadi dipercepatkan dulu. Kalau kita maksimal 2 minggu. Nanti kalau mau pulang bawa air dari sini, untuk di sana air doa. Tapi yang paling penting itu tadi hipnoterapis ataupun psikolog, ya kan? Psikolog ya, dokter psikolog. Karena dokter psikolog ini lebih nyata dibahasnya. Dia membahas soal yang nyata, bukan yang gaib. Yang gaib ini kita nggak perlu bahas karena semua orang juga nggak paham tentang gaib. Gaib ini kalau diceritakan semakin dalam nanti bahaya. Karena Allah tidak memberitahukan kecuali hanya secuil tentang pengetahuan hal gaib. Jadi orang yang paham. Tapi kalau udah paham ya jangan dikasih pemahaman kepada orang. Nggak boleh. Nampak lebih mudah karena makhluk astral itu di pertengahan antara alam jin dan alam manusia. Dia di pertengah-tengah. Sama seperti ini. Orang yang baru meninggal itu rohnya biasanya tidak langsung terangkat. Itu menunggu beberapa hari. Nah, contoh
Saya kita sudah pernah dengarkan. Nanti berduri 3 hari ya, 3 malam, berduri 7 malam. Nah itu karena apa? Karena sebenarnya roh ini memang belum berangkat. Biasanya. Tapi kan nggak ada sangkut paut lagi. Tergantung. Enggak, itu begu ganjang. Nah itu berbulu. Pam berbulu. Iya berbulu, gede dia, giginya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena setiap manusia juga ada. Setiap manusia itu ada. Tinggal bagaimana cara berpikir. Kalau kita berpikir positif, maka positif yang terjadi di dalam diri kita. Tapi kalau kita negatif, contoh, ketika kita merasakan keadaan dalam tubuh, ada masalah sama keluarga, terakhir terbawa, wah ini gara-gara ini jin ini, jangan seperti itu. Itu bisa terjadi seperti itu akhirnya. Paham kan? Kita harus bisa menciptakan lebih positif. Bagaimana cara membersihkannya? Ikhtiar, istikharah. Kalau kita sudah istikharah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, insya Allah nggak ada itu namanya jin setan atau belau yang dekat dari badan. Ada datang smackdown aja, jepret, tak, seluruh. Tapi aku kan anda pernah memang ke sana. Kalau udah pulang ke rumah dalam sebulan ini, 3 kali masuk rumah sakit. Udah pulang ke rumah udah ini lagi. Udah pulang ke rumah udah. Kalau memang diri kita lemah, dalam arti kata lemah ya, ada sesuatu energi yang di dalam tubuh kita itu kadang ada yang besar, ada yang kecil, ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena saya banyak memberikan pelajaran kepada santri, apalagi pelatihan mediator ya, ataupun uji mental. Uji mental itu kan setiap kita latihan dimanapun itu ada energi yang ikut. Ada energi itu besar, ada energi itu kecil. Tapi tergantung sama orang tersebut kuat atau enggak. Jadi bukan berarti itu nggak kuat terus langsung dia sakit-sakitan. Ya itu bisa terjadi, tapi apakah itu mau diteruskan sakit-sakitannya? Kan enggak kan. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Istikharah. Dekatkan diri kepada Allah. Ingat bahwasanya semua itu ciptaan Allah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ini saya tidak rupiah, saya tidak bersihkan, saya biarkan. Karena jenengan ngambil pelajaran PSS, nanti jenengan akan paham jati diri dengan sebenarnya. Jadi apapun mau hantu belau yang ada di belakang teteh bengek teteh asu, biarkan, lantak kau situ. Saya hamba Allah. Nah, saya manusia derajat paling tinggi daripada kamu semua. Seperti itu, yakin kepada diri sendiri. Maksudnya harus dilawan diri sendiri ya. Ya, orang lain hanya membantu. Lalu apakah dengan diruqyah itu bisa memperbaiki? Bisa kalau jenengan memang sudah mantap. Nah, saya mau diruqyah aja lah biar bersih. Diruqyah itu bisa mau karena jenengan sudah yakin. Pikir kamu gitu. Jadi ada usahanya cari orang ruqyah, ini namanya usaha. Sedangkan doa dari pikiran jenengan, saya sudah berdoa, jauhkanlah saya dari makhluk-makhluk gaib. Maka itu akan bersih. Itu akan mempermudah sembuh. Nah, ngerti kan? Tapi kalau ini saya tidak mau ruqyah karena apa? Biar jenengan paham sendiri dengan kata-kata yang saya sampaikan. Kalau jenengan sudah minta diruqyah dan jenengan yakin kepada ruqyah tersebut, itu akan cepat keluar setannya ataupun dia tidak dekat sama jenengan. Lalu apakah kita harus diruqyah? Bagaimana kalau Anda tanpa diruqyah bisa membersihkan diri sendiri? Baru cap jempol. Ngerti kan? Nah, jadi banyak santri PSS yang dulunya nggak paham, ya alhamdulillah sekarang jadi ngerti. Dengan cara apa? Dengan cara bimbingan yang saya berikan. Jadilah jadi diri kita sendiri. Jangan melihat ke orang lain, orang hebat, ini hebat. Tidak ada itu. Kita lebih hebat dari siapapun. Karena kita harus sukses, itu kuncinya. Just, ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Aku mau nanya lagi. Aku ini kan tadi bilang sama Mama Bunda kan. Mama Bunda bilang, kakak, aku kan ingin tengok orang itu sehat, karena ingin tengok orang itu sehat, senang, kan? Tapi kalau diri itu kenapa nggak bisa seperti orang gitu? Orang bisa beribadat kemana-mana, bisa pergi kemana-mana, kalau sakit gitu. Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Karena saya katakan itu tadi, ketika kita tidak ikhlas dalam diri kita sendiri, kita akan mendapatkan suatu musibah dan masalah.
Bapak ini sakit dan lama sembuh karena apa? Karena keyakinan dan keikhlasan dia masih menggebu-gebu. Ketika dia berharap untuk sembuh, Allah akan memberikan sabar ya, sabarnya. Maksud saya yang merawat ya. Iya. Makanya jangan berpikir, oh aku mau kesana mau sembuh. Sebenarnya di sini tidak menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Paham maksudnya kan? Jadi kalau jenengan semakin mencari kesembuhan kemanapun, itu tidak akan bisa. Karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Begitu juga kalau jenengan pingin sakti. Datang jauh-jauh kemari tidak akan bisa sakti. Enggak. Tapi kalau jenengan sudah ikhlas mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kesaktian akan kita raih. Itu tanpa kita sadari. Yuk kita di sana jumpa guru, karena dengan jumpa guru bisa sehat nanti, bisa meningkatkan, bisa semangat gitu kan. Ini adalah suatu ikhtiar, sama seperti yang saya katakan. Di sini tidak menyembuhkan, tapi lalu kenapa kemari? Kemari ini ikhtiar. Dengan ikhtiar ini semoga bisa cepat, tapi jangan berharap ataupun saya yakin di sini bisa sembuh, nggak bisa. Tapi ikhtiar itu penting. Sayang itu bukan di sana langsung sembuh nggak, maksudnya dengan jumpa guru semangat, nanti dengan semangatnya bisa sembuh gitu kan. Ya, Nah, betul. gitu ya. Yuk kita ke sana gitu kan. Betul, itu betul. Maaf Jawa, sampai pengembangannya lebih. Ya, siap. Gimana kalau seorang itu suka menghayal, Nah, apa bisa diubah seperti narkoba? kalau narkoba ini seperti racun yang seperti bakteri ya, bakteri. Yang mana bakteri ini kalau sudah lengket di dalam darah kita, dia itu akan nagih ataupun apa namanya, canduan. Jadi memang ini agak sulit. Cuman kalau orang yang memang dia itu tanpa obat, cara menyembuhkannya cukup satu, berikan dia kegiatan-kegiatan positif. Nah, tapi kalau dia udah kecanduan, kita lebih sulit untuk memberikan dia itu masukan. Jadi caranya kita ajari pelan-pelan. Tapi kalau kecanduannya itu memang dia udah blank, tau blank kan? Dia udah nggak mau itu lagi, udah nggak ngerti itu lagi, dia cuma gini. Itu. Nah, tapi kalau dia masih Dia ibarat kita menghayal, kita mencari sesuatu seperti mengadakan sesuatu hayalan. iya sama. Ketika orang yang memang sudah blank, yang nggak mungkin ada. iya. Itu caranya ya itu tadi, itu ada dua. Yang satu alternatif hipnoterapis, yang kedua masukan-masukan positif ataupun kegiatan-kegiatan yang positif gitu, ngerti kan? Jadi kegiatan positif itu akan lebih mendominankan dia ini lebih sibuk daripada kegiatannya, daripada menghayalnya. Ini kan untuk menghindari ya, untuk menghindari hal yang seperti itu supaya nggak menghayal. Itulah kegiatan-kegiatan positif. Minimal zikir, minimal, maksimal babat nyangkol. Kalau ini memang yang disuka, memang dia suka ini. Seperti jalan ini memang dia suka. Kalau saya bilang, saya ke Mama Skaryo. Oh, iya dia tahu. Dia peminat Gus Samsudin. Oh iya. Tapi saya di sini. Ya, jadi saya bilang, nanti minggu depan Papa mau ke Senang Sejagat. Begitu. Jadi bila saya antar gambar-gambar begini, dia suka. Tapi itu tujuan saya kemarin itu memang benar. Pertama karena Obat. anak-anak Iya, pergaulan. Iya, bagaimana cara untuk menghindari mereka dari Kalau bisa kasihlah masukan-masukan hipnoterapisnya, larangan-larangan yang positif, dan kasih kegiatan. Karena nanti kalau udah pergaulan ini, kalau belum blank, masih ada semangat untuk tetap bisa, tetap dia pakai. Karena apa? Karena enak. Itu sebenarnya disalahgunakan karena memang obat itu kan bagus untuk dokter ya. Dokter itu pakai itu untuk pasien. Tapi kebanyakan orang pakai seperti Kenapa aku bisa seorang menarik sesuatu yang Kenapa nggak ini? menjadi ada kok.
itulah yang saya katakan pelatihan itu ke mediator. Minggu depan kita latihan mediator. Jadi mediator ini saya katakan nanti akan lebih paham tentang itu. Nah, nanti kan ada santri-santri nanti saya latih. Bahkan semua jin nanti bisa ngaji. Gimana cara bisa ngaji? Mau jahat, mau baik, nah, itu nanti saya buat ngaji. Jadi apa yang dilihat ini seperti wah saya pengganggu ini, wah tarik begini, itu sebenarnya trik, permainan daripada sugesti kita. Nanti pelan-pelan akan pasti. Itu oke. Karena berhubung sudah malam, silakan kalau yang mau foto-foto. Yuk kita foto. Guru ya ini duduk. Guru, ini duduk dulu lah. Oke, kepada Master Mbakter dimanapun Anda berada, berlatih, belajar, dan tetap semangat untuk mencari jati diri Anda. Dan ingat, perbanyaklah untuk berbuat baik kepada orang lain. Mari kita belajar menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.